Kemarin aku udah cek laptopnya. Berarti sekarang aku harus cek nih laci-lacinya. Ini fotonya Ayah sama Pak Baskara. Ini laki-laki ini siapa ya? Apa jangan-jangan ini Parangga? Dan kelihatannya juga udah besar ini, kayaknya udah seumuran Kayla. Berarti Parangga kenal dong sama ayahku. Bokap gue kecelakaan di hari ulang tahunnya. Ya walaupun gue sama bokap sering berantem, tapi dia satu-satunya keluarga yang gue punya. Apa Pak Pras pernah cerita kejadian aneh? Mungkin Pak Pras pernah diteror atau dikejar seseorang? Apa nggak mungkin cerita soal kerjaannya? Apalagi ke anaknya sendiri. Emang kurang baik ya berarti hubungannya. Ya bisa dibilang begitu sih. Gue sama bokap gue bisa dibilang berantem terus. Jarang banget akur. Tapi tetap aja, gue nggak mau melihat bokap gue kayak gini. Sayangnya Pak Pras nggak bisa dimintai keterangan apapun sekarang. Padahal saya penasaran banget. Siapa ya yang nabrak Pak Pras sampai kondisinya seperti ini? Tapi salah satu kemungkinannya, ya bokap gue korban tabrak lari gak sih? Bisa aja ada yang gak suka sama papa, dan pada akhirnya sengaja nyelakain papa kayak gini. Ya semoga pelakunya cepat ketemu ya. Kamu kenapa sih ngebahas soal kecelakaannya Pak Pras? Gak lihat Nathan lagi sedih. Gak ada empatinya banget. Ya maksud saya kalau Nathan cerita, siapa tahu kita bisa bantu kan untuk cari pelakunya. Kamu itu cuma bodyguard. Gak usah sok-sokan jadi detektif. Ya maaf ya Mbak, saya udah nanya-nanya temen Mbak. Nathan, lo yang sabar ya. Gue juga sedih lihat Pak Pras kayak gini. Semoga bokap lo cepat sembuh dan cepat pulih ya. Thanks Al. Tapi gue janji, gue bakal temuin siapapun yang udah ngelakuin ini ke bokap gue. Dan kalau perlu, gue balas ke orang tua dia biar dia ngerasain apa yang dirasain sama bokap gue sekarang. Jangan sampai Nathan tahu kalau aku yang udah nabrak bokapnya. Halo sayang, aku kirimin kamu sesuatu. Kamu tolong cek ya. Oke. Sayang, ini kan fotonya Mas Rangga. Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu? Iya sayang, dan aku nemuin di ruang kantor Mas Rangga, makanya aku langsung buru-buru fotoin biar nggak ketahuan. Tapi kamu nggak ketahuan kan sama Mas Rangga? Aku aman kok sayang. Kalau emang Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu, berarti harusnya Mas Rangga itu kenal sama ayah kamu. Iya sayang, bisa jadi. Dan mungkin aja dugaanku selama ini benar.
Tapi kayaknya aku harus cari tahu dulu deh sama Mas Rangga. Kira-kira memang ayahku sama Pak Baskara tuh memang sahabatan atau tidak? Aku harus gali informasi dulu ini. Kalau aku amatin dari fotonya, kemungkinan Mas Rangga itu masih umur 6 atau nggak 7 tahun. Kira-kira Mas Rangga itu masih kenal nggak ya sama ayah kamu? Ya, semoga aja dia masih ingat. Yang paling penting semoga dia nggak curiga, sayang. Karena informasi ini penting banget, sayang. Mungkin dugaan aku benar dan mungkin aja memang Pak Baskara pelakunya. Sampai detik ini, aku benar-benar gak bisa percaya kalau ayah angkatku ada di balik semua ini. Sayang, ada Mas Rangga, ya? Iya, sayang. Kamu hati-hati ya. Yasmin, di sini kamu rupanya. Aku tuh butuh bantuan kamu. Ada apa, Mas? Aku tuh mau ngajak kamu ke rumah karena Kayla itu butuh bantuan kamu. Emang Kayla butuh bantuan apa? Dia itu mau ngerjain PR matematika dan mau ditemeninnya hanya sama kamu. Kalau sama Sus Nina dia nggak mau. Kasian Nina. Dia pasti sedih Kayla menolaknya untuk ngerjain PR. Yasmin, kok kamu bengong? Enggak kok, Mas. Maafin saya, Mbak. Aku harus nemuin Kayla karena ini kesempatan yang bagus untuk mengorek informasi dari Mas Rangga. Ya udah, kita jalan sekarang ya. Oh ya, boleh tapi aku ambil tas aku dulu ya, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Rencanaku berjalan dengan lancar. Dan ini hanya masalah waktu supaya aku bisa menikah dengan Yasmin. Dan setelah itu, perusahaan Cakra Dinata akan berada di dalam genggaman tangan aku. Sampai sekarang Pras belum sadarkan diri. Dan aku gak ngapa-ngapain, cuma bisanya diem aja, gak bisa apa-apa. Ternyata aku baru sadar. Hidup aku tergantung banget sama Pras. Pak. Pak, tumben Papa kesini? Si Pras gimana? Masih koma dan yang jagain anaknya namanya Nathan. Kenapa, Pak? Nanyain anak buah Mama. Tumben perhatian. Karena aku baru dapat berita yang bikin aku kaget. Kamu juga pasti kaget. Berita apa? Tentang apa ya, Pak? Soal anak buah kesayangan kamu itu, si Pras. Ada apa memang ya dengan anak buah kesayangan Mama? Gini, jadi aku baru dapat berita kalau Pras itu ternyata adalah orang yang memerintahkan sniper untuk menembak Romeo di Paralayang. Aduh, Mas Baskara bisa tahu nih. Ini gawat. Pak, gak mungkin, Pak. Gak mungkin anak buah Mama berbuat senekat itu. Mama gak percaya. Mama itu tahu banget anak buah Mama seperti apa. Pras itu orang yang sangat baik, Pak. Sama semut aja nih, Mama kasih tahu ya ke Papa. Sama semut aja, Pras itu gak mungkin ngebunuh semut. Apalagi ngebunuh manusia, kayaknya gak masuk akal, Pak. Papa tahu info ini dari siapa? Kasih tahu ke Mama. Siapa yang bilang? Ya, pokoknya info ini akurat. Dan info ini datang dari sumber yang bisa dipercaya. Tapi tetap Mama nggak percaya deh kalau Pras bisa berbuat seperti itu. Enggak. Kasih tahu ke Mama. Siapa sih, Pak, yang ngasih tahu itu? Ayo. Kasih tahu. Tunggu. Jangan-jangan kamu terlibat? Maksud Papa gimana nih? Papa nuduh Mama. Begitu? Ya karena selama ini kan memang kamu deket sama dia. Harusnya kan kamu tahu. Kok bisa sih Papa nuduh Mama seperti itu? Jahat banget, Papa. Gak mungkin dong Mama mau membunuh Romeo, Pak. Papa ini udah keterlaluan loh, Pak. Sadar nggak?
Udah jahat banget papa nih. Kasih tahu ke mama, siapa sih yang bilang? Ya udah, kamu nggak perlu tahu siapa orangnya. Sekarang yang aku perlu tahu pengakuannya Pras. Dia harus ngaku kenapa dia mau bunuh Romeo. Dan yang paling penting ini, siapa orang yang merintahin dia untuk bunuh Romeo. Dan kalau itu kamu harus tanggung jawab. Iya, mama setuju banget. Mama mau denger langsung. Ya, nanti kita dengar langsung kalau dia sadar. Itu lebih bagus. Apalagi ya, Am? Bikin pusing aja. Masalah satu belum selesai, ada lagi masalah.